Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rani Noviazen dengan NIM 26033, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Kita masuk kepada pengertian administrasi sarana dan prasarana. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa setiap organisasi selalu menghadapi keterbatasan dan kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Keterbatasan kemampuan tersebut menuntut pengamanan dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, dan proyek. Yang kedua, menurut AFM mengartikan administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dan hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Yang kemudian, nomor 3, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana adalah seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan dari administrasi sarana dan prasarana yaitu yang pertama, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Nah, yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai atau ready for use kepada unit-unit kerja maupun personal sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personal dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Nah, yang keempat, mampu menjaga untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif, secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Tujuan yang kelima yaitu mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana dengan pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas, serta mencegah tindakan pemborosan. Nah, tujuan yang keenam yaitu mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun mampu mencegah
dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana perbekalan, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi. Nah, tujuan yang ketujuh ialah mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personal, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Nah, yang kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dengan dihindarkan tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Nah, kemudian ada fungsi manajemen dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana. Nah, yang perlu memperoleh perhatian yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi kebutuhan dan fungsi penganggaran, dan yang ketiga fungsi pengadaan, selanjutnya keempat fungsi penyaluran, yang kelima fungsi penggudangan, yang keenam fungsi penyaluran, yang ketujuh fungsi inventarisasi, 8 fungsi penghapusan. Nah, kemudian proses administrasi sarana dan prasarana seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan, penghapusan, pengawasan. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Dalam merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang-barang bergerak. Barang-barang habis pakai, barang-barang tidak habis pakai. Yang kedua, perencanaan pengadaan barang-barang tidak bergerak. Nah, yang kemudian kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas sejalan dengan pembicaraan di depan. Maka pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau tukar. Yang kedua, pengadaan bangunan. Untuk pengadaan bangunan ini dapat dilaksanakan dengan membangun, mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah, atau menukar. Pada prinsipnya sama dengan pengadaan tanah. Yang ketiga, pengadaan perabot. Cara pengadaan perabot dapat dilaksanakan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan atau sumbangan. Nah, yang ketiga, inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat, menyusun daftar barang-barang bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, yang keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang atau pemegang yang lain. Nah, yang kelima, pemeliharaan agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik. Yang keenam, penghapusan. Proses kegiatan yang bertujuan atau menghilangkan, mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebut dengan penghapusan. Yang ketujuh, pengawasan. Seluruh
kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Oke, hanya itu pembahasan kita mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan pada hari ini. Saya Rani Noviazen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.